pengetahuan. Tetapi di balik itu kan direkturnya ada ya kayak Bu Esti, ada teman-teman yang lain. Ini gimana mempingpongnya ke sana kemari, ini gimana nih? Mungkin bisa berbagi dengan teman-teman ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain yang juga sedang belajar untuk bisa membagi waktu tapi excited. Iya, mungkin excitednya itu ya, jadi akhirnya kayak tambahan energi, nggak capek-capek gitu kan. Kadang teman-teman juga bilang, kok bisa sih Bun gitu, kok ngatur semua gitu, bahkan kalau ada event tuh saya kan juga turun gitu kan gitu. Jadi nggak tahu lah, memang kayaknya nggak capek, walaupun ketika sampai rumah ya capek juga. Pasti gitu. ya. Tapi passionnya memang di situ Bang. Iya, saya suka saya suka bekerja sama orang sih Pak Hendra. Jadi ketemu orang itu energi buat saya gitu. Daripada saya bekerja di belakang laptop, di belakang meja pun bisa gitu, tapi passion terbesar saya ketemu sama orang gitu. Karena memang saya juga di area relating tadi kan. Relator saya tuh bakat nomor 1 gitu. Makanya jadi ketemu sama orang tuh kayaknya gak ada capeknya gitu, suka gitu kan. Justru tambah energi. Tambah energi, betul. Tapi itu kan perlu di-maintain ya Bu Esti, perlu di-maintain. Terus bagaimana cara menambah pengetahuan di luar Bu Esti di tengah banyaknya yang sudah aktivitas yang Bu Esti ikuti, dan terus juga menambah. Saya sempat berpikir ini Bu Esti juga buat buku, juga menjadi trainer, juga yayasan itu tadi memang sudah aktivitas harian. Ini mengkonektingkannya di samping bakat relating tadi tuh ada tips lain tidak? Tips lainnya apa ya? Ya itu sih tadi saya kan merasa gini ya, maksudnya saya nggak tahu kapan saya berpulang. Oh my God. Gitu kan jadi saya nggak pingin ketika saya berpulang tuh saya nggak bawa apa-apa gitu. Jadi ini sisa umur saya memang ingin bermanfaat lah sebanyak-banyaknya gitu. Jadi di area apapun, di bidang apapun yang memang saya mampu, saya akan berusaha maksimal kayak gitu. Jadi di sekolah alhamdulillah sudah punya tim yang luar biasa hebat. Saya tidak terlalu turun langsung itu enggak gitu kan. Saya di belakang. Bu Ina dan teman-teman itu sudah bisa mengatur PAUD, bahkan kalau saya nggak ada pun sudah luar biasa gitu majunya PAUD gitu kan. Paling ini kasih fleksi ini yang sekarang kita duduk nih. Ini kasih fleksi ini kan kita baru nih merintis tahun lalu gitu kan. Baru 1 tahun usianya gitu. Jadi kalau Pak Hendra mungkin baca sosial media saya, itu saya sempat curhat kemarinnya bagaimana kita yang baru membangun lembaga pendidikan gitu kan, terus ditimpa pandemi ini itu luar biasa gitu. Karena kan yang namanya membangun sebuah lembaga pendidikan itu kan nggak mudah ya, masih betul-betul kita harus fokus gitu kan. Tiba-tiba ketika kita sedang menata, sudah mempunyai rencana, tiba-tiba pandemi itu ambruk semua tuh gitu kan. Gitu. Jadi seperti itulah kondisi gitu. Tapi saya rasa ini tantangan gitu kan. Allah pasti punya cara ya. Allah pasti kasih titip bagaimana kita mengatasinya. Artinya Allah pun memberikan case-case cobaan lah betul tadi pada orang yang mampu juga ya, membuat kita tambah pintar insya Allah. Di antara banyaknya kegiatan itu tadi saya juga terharu juga Bu Esti sempat bilang, apa sih mau kita bawa pulang kalau kita nggak berbuat baik? Cita-cita besar dari ini semua itu apa Bu Esti selain itu? Kebermanfaatan diri itu aja sih. Just saya juga mungkin kepingin bersama dengan keluarga. Makanya kalau Pak Hendra tadi tanya, kok bisa sih? Karena keluarga mengerti. Alhamdulillah. Dan keluarga mendukung. Misalnya suami ya kan, terutama suami juga luar biasa terutama suami gitu kan. Terus kemudian anak-anak gitu kan. Jadi mereka udah paham gitu, dan mereka juga sudah punya ini sendiri, maksudnya kayak rindu dia mau ngapain tuh kita backup kayak gitu kan. Jadi kemudian Asa gitu, anak saya masih sekolah formal yang kedua, sudah punya target-target, rencana-rencana gitu, dan kita backup gitu. Jadi sama-sama sebagai keluarga. Suami juga seperti itu gitu. Jadi jadi ayah dan jadi ibu itu ternyata nggak sekedar mendapat predikat ya. Jadi ayah karena punya anak, udah jadi ibu karena punya anak, tapi mesti ada yang pantas dari panggilan itu pada masing-masing kita orang tua gitu. Nah Bu Esti ini kan sudah ada bisnisnya, sekolah maksud saya, sudah ada komunitas dan lain-lain. Cita-cita apa lagi yang belum tercapai Bu Esti? Apa ya? Ya alhamdulillah kalau saya sih sempat nulis juga kayak gini. Cita-cita saya dulu yang pertama pengen punya anak. Kenapa berangkat dari apa? Saya pingin membuktikan bahwa saya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu kan. Saya ingin bisa mendidik anak saya sebaik-baiknya. Itu karena itu berangkatnya. Tapi kalau punya anak kan otomatis harus punya suami. Berarti kan cita-cita pertama menikah, punya anak, itu alhamdulillah sudah terlampaui. Itu memang nggak tahu lah, saya nggak terlalu muluk-muluk orangnya. Itu gitu. Kemudian cita-cita saya yang paling ini adalah pengen jadi guru.
Oke. Allah kasih malah jadi kepala sekolah sempat ya waktu di 2009 sampai 2011. Kemudian cita-cita saya selanjutnya pengen punya buku satu aja nggak apa-apa seumur hidup gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang sudah 2 buku solo, 10 buku antologi. Saya malah mau ngejar supaya sesuai dengan jumlah umur yang 45. 45 ya. Jadi antologinya 45 ya. Bismillah ya Pak. Ya insya Allah kalau memang ada ini pasti. Iya. Makanya saya lagi semangat juga ngajakin teman-teman untuk nulis gitu kan. Kadang kan saya juga bingung ya Kak. Teman mungkin ada juga bilang apa sih yang dicari gitu, kok banyak sekali yang kamu buat gitu kan. Apa yang kamu, kenapa nggak fokus satu gitu kan? Nggak tahu ya, karena misalnya saya membuat sesuatu gitu kan. Kayak gerakan menulis ini gitu. Itu kami ada komunitas namanya komunitas kopi literasi. Jadi bersama Babe Aris nih yang bikin mural nih, ini Babe Aris nih dari Rumah Agam gitu kan. Jadi kami bikin komunitas gitu supaya ada jadi wadah untuk teman-teman yang mau menulis walaupun penulis pemula gitu kan. Jadi kita bisa memfasilitasi seperti itu. Nah, kadang saya masuk WA gitu kan dari teman-teman, Bun bikinlah antologi ini gitu kan. Kemarin baru masuk minta dibuatin grup antologi untuk single parents. Oh, gitu. Karena dia baru ditinggal suami dan dia merasa perlu ketemu teman-teman yang sama ya gitu kan, jadi saling menguatkan gitu. Saya juga percaya writing is healing ya, teman menyembuhkan gitu kan. Jadi itu rencana ke depan saya juga mau buka lagi. Jadi kadang bukan karena saya juga, bukan karena keinginan saya juga yang terlalu ini, tapi ketika ada orang yang japri, Bun bikinlah ini, itu tuh saya kayak merasa ya Allah, memang Allah titipkan ini buat saya gitu kan, dan saya kayaknya mampu untuk kelola ini. Nanti kalau misalnya saya buka, banyak juga yang ikut gitu kan, seperti itu loh Pak. Begitu buat WA grupnya langsung tutup ya, karena udah penuh. Jadi semuanya itu dilakukan sehari-hari ya, direncanakan sehari-hari setiap hari. Bahkan kalau tadi ada ibu-ibu lain yang minta tolong dibuatkan, itu mungkin karena mereka nggak pede ya. Pasti kalau misalnya ke Bu Esti jadi aja nih kerjaannya gitu. Dan kalau dibilang seperti itu, artinya kan banyak networking yang harus dijaga ya. Gimana cara menjaganya Bu Esti agar semua networking dan komunitas itu mendapat perhatian dari si kreatornya seperti itu? Iya, kalau saya sih percaya niat baik Pak Hendra. Jadi selama kita menjaga niat baik, kemudian relasi kita juga kita jaga baik gitu ya. Saya bukan tipe orang yang maksudnya ketika kita kerja sama-sama gitu, terus mengklaim ketika ada keberhasilan tuh saya enggak gitu. Enggak, tapi ini kerja kita sama-sama gitu kan. Jadi mungkin Pak Hendra nanti kalau susah ya cari orang begitu. Sama-sama biasa orang, oh ini saya yang buat nih gitu ya. Tapi karena sama-sama, mungkin itu kebermanfaatannya juga. Pahala, keikhlasan. Bu Esti bisa berbagi sama ibu-ibu yang lain gimana tipsnya untuk bisa mengelola kepadatan, karena saya yakin bagi perempuan tidak gampang punya aktivitas yang hebat di luar, pasti kendalanya banyak, keterbatasan. Tapi Bu Esti tadi cukup didukung oleh suami dan anak-anak, teman-teman juga mungkin bisa berbagi sama teman-teman apa yang harus mereka lakukan agar tetap bisa survive dan bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin teman-teman, saya sebetulnya kalau disuruh berbagi bingung juga ya, karena kan saya kadang merasa nggak pantas lah sebetulnya, karena saya juga masih dalam tahap belajar gitu kan, cuma seorang emak yang berupaya gitu kan, tapi saya berupaya apa yang saya mampu gitu. Jadi apa yang bisa saya bagi, mungkin pertama harus solid dulu keluarga gitu, karena kalau misalnya di rumah kita tidak mendapat dukungan, otomatis keluar pasti berantakan. Saya percaya itu gitu. Jadi memang teman-teman harus kuatkan dulu nih di rumah gitu kan, dengan anak-anak, dengan suami khususnya. Keluar pasti kita bisa luar biasa insya Allah. Jadi kokohkan dulu tim inti di rumah, betul. Baru eksplor di luar. Iya betul Pak Hendra, karena kan kalau kita tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat di rumah, gimana kita mau jadi bermanfaat di luaran ya kan? Kalau saya sih percayanya itu, maksudnya masa sih kita hebat di luar tapi di rumah ya? Di rumah kita berantakan sama anak kita gimana ya kan, sama suami gimana gitu. Jadi itu kuncinya ya. Bu Esti, terima kasih banyak sudah menyiapkan waktu 1 jam untuk ngobrol-ngobrol di channel ini, dan semoga bisa bermanfaat terus dan sukses terus ya Bu Esti di kedepan semua cita-citanya. Untuk Pak Hendra juga. Terima kasih sudah mempercayakan saya loh. Ya, sama-sama Bu Esti. Dan sahabat semua, demikian tadi percakapan saya yang sangat padat sekali dengan Ibu Esti Wulansari, salah seorang penggerak perempuan pembelajar yang ada di kota saya di Banda Aceh. Dan semoga tadi banyak sekali manfaat yang bisa kita petik, dan insya Allah bisa berguna untuk apapun yang akan kita lakukan. Dan satu hal tadi Bu Esti berpesan, kalau ingin punya karya
bergerak, beraktivitas di luar yang sukses, jangan lupa terlebih dahulu untuk membangun tim yang kuat di dalam rumah. Biasanya tim yang solid akan bisa mensupport tim yang sedang bergerak itu. Jadi bangun dulu komunitas yang bagus, walaupun dalam keluarga inti, baru kita beraktivitas di luar agar suksesnya bisa diraih bersama di dalam rumah dan juga di luar rumah. Terus memberikan inspirasi bagi orang sekitar Anda. Jangan lupa apapun yang kita lakukan, tetaplah memberikan kebermanfaatan yang banyak bagi siapapun dan dilakukan dengan ikhlas. Dan kebetulan episode kali ini juga termasuk kami memberikan surprising bagi tokoh-tokoh perempuan atau aktivis perempuan yang sudah bergerak secara inklusif untuk membangun komunitas yang lebih baik lagi, khususnya bagi generasi muda kita, dimulai dari anak-anak yang kita asuh dimanapun dia berada. Dan ini juga dalam rangka memberikan surprising juga untuk miladnya Bu Esti yang ke-45. Jadi semoga ini bisa menjadi keberkahan dan terus bermanfaat bagi orang banyak. Saya juga pamit dan bersama tamu saya Bu Esti Bulansari, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.